Ini salah satu prosesnya yang membuat aroma dari kelapa parutnya berbeda dengan yang lainnya. Ini adalah resep khas dari Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, lawak manu atau lahar rajangan. Pertama, ayam kampung yang sudah dibersihkan dipotong dengan besarannya yang sesuai selera. Tapi berhubung karena ayamnya nanti akan dibakar, jadi saya sarankan cara memotongnya jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil, tapi disesuaikan dengan besaran panggangannya. Sambil menunggu ayamnya matang yang dibakar tadi, maka sediakan setengah butir kelapa yang setengah tua. Lalu dibersihkan bagian kulitnya dan diparut kasar seperti tampilan yang ada di video ini. Diingat ya, harus yang setengah tua kelapanya. Setelah itu, siapkan wadah. Lalu masukkan sekitar 150 ml cuka tua ya. Ini itu cuka buatan sendiri, tapi boleh juga menggunakan perasan jeruk nipis sekitar 2 butir, dan boleh juga menggunakan cuka biasa yaitu 50 ml. Kemudian masukkan garam yaitu setengah sendok makan dan juga becin atau ajinomoto sekitar setengah sendok makan. Lalu diaduk hingga semuanya menyatu seperti ini. Setelah itu ayam yang sudah matang, yang sudah dibakar tadi di atas bara api arang, ini disuir-suir dengan ukuran yang kurang lebih seperti di video ini, tidak begitu besar dan juga tidak terlalu kecil, secukupnya saja. Selanjutnya, ini adalah proses yang sangat penting yang akan menentukan hasil dari lawar manuknya nanti, lawar ayamnya nanti enak atau tidak, yaitu kelapa parutnya harus diasapin terlebih dahulu. Caranya, ambil tempurung kelapa atau batok kelapa yang kering, kemudian dibakar di dalam api yang menyala seperti ini. Lalu ditunggu sampai batok kelapa tersebut atau tempurung kelapa tersebut berubah menjadi arang. Jangan digunakan apabila masih menyala, masih ada apinya ya, tapi harus dibakar sampai dengan berubah menjadi arang seperti ini. Nah, lalu kemudian arang dari tempurung kelapa ini atau batok kelapa ini diangkat, dimasukkan ke dalam tengah-tengah parutan kelapa tadi yang sudah diparut kelapa setengah matangnya. Nah, karena di sini wadah kami terbatas, karena ini sekarang posisinya kami berada di rumah kebun, jadi peralatan terbatas sehingga menggunakan wadah baskom plastik, tapi sebenarnya ini disarankan menggunakan baskom yang terbuat dari semacam aluminium gitu ya, atau semacam besi atau kaca agar tidak mudah terbakar. Nah, seperti ini adalah buatan mama saya. Ini tangan mama saya sebelum dia melakukan ini, dia sudah mencuci tangan dan sudah pastinya steril banget tangan mama saya. Nah, caranya seperti ini. Tempurung kelapanya tadi yang sudah berubah menjadi arang dimasukkan ke dalam, lalu ditumpukkan di bagian samping-sampingnya kelapa parutnya, ditiup perlahan ya. Ini mama niupnya pakai angin alami tapi boleh juga ditiup menggunakan kipas angin, tapi berhubung karena ini buatan mama dan yang akan makan nanti adalah kami anak-anaknya, jadi dia niupnya pakai angin alami dari mulutnya seperti ini ya. Ditiup perlahan tapi dengan jarak yang
sudah pasti bisa disesuaikan agar tidak muncrat. Lalu ditutup ya, setelah tadi sudah berapi dan berasap banyak, ditutup menggunakan penutup panci agar aromanya semuanya menyatu dengan yang lainnya, meresap ke semua parutan kelapa yang ada di sini. Nah, setelah dirasa sudah selesai, asapnya sudah habis semuanya, lalu dibuka seperti ini dan dibersihkan arangnya. Nah, hitam-hitam yang seperti ini itu tidak masalah, karena ini adalah hitam hasil dari api yang menyala tadi, arang yang sempat menyala sebentar tadi apinya. Jadi itu tidak masalah, tapi yang dipilih di sini dan dibersihkan yaitu adalah tempurung kelapa yang tadi atau batok kelapa yang tadi atau arang-arang dari batok kelapa yang tadi, ini yang harus dibuang karena itu tidak bisa dimakan. Nah, kalau yang hitam-hitam yang karena kelapanya ini, parutan kelapanya yang terbakar, itu tidak masalah, itu bisa dimakan. Lalu kemudian diuleni seperti ini atau diaduk rata menggunakan tangan. Nah, sekali lagi kenapa menggunakan tangan? Karena agar bisa tercampur dengan rata. Ini bukan hanya diaduk ya, tapi sambil diremes. Lalu campuran cuka dengan garam dan ajinomoto tadi dimasukkan ke dalam kelapa ini secara perlahan dan secara merata. Itulah sebabnya sebenarnya saya sarankan agar hasilnya sempurna harus menggunakan tangan. Karena jika menggunakan alat bantu seperti sendok dan lainnya pasti tidak bisa tercampur merata dengan sempurna. Nah, setelah itu jangan lupa sambil dirasai juga apakah sudah cukup untuk rasanya. Kalau dirasa masih kurang asin, bisa atau masih kurang kecutnya, masih kurang, boleh dibuat tambahkan cuka lagi dan langkahnya sama seperti tadi ya. Nah, setelah semuanya dirasa bagus, pas bumbunya, ayam kampung yang sudah dibakar dan sudah disuir-suir seperti ini dimasukkan atau dicampurkan ke dalam parutan kelapa tadi yang sudah dibakar. Lalu kemudian diaduk lagi seperti ini menggunakan tangan, karena ini cara ngaduknya sambil diremes agar ayamnya dan kelapanya dan bumbu-bumbu lainnya bisa menyatu dengan sempurna. Nah, opsi buat teman-teman yang suka dengan pedas, untuk bumbu cuka tadi yang ada di wadah cuka yang dicampurkan dengan garam dan ajinomoto itu bisa ditambahkan dengan irisan lombok. Nah, jadi caranya lombok mentah itu diiris tipis-tipis saja lalu kemudian diaduk bersama dengan cukanya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang saatnya saya akan mencoba untuk makan ini. Enak banget. Jujur, saya sendiri belum bisa membuat lawar ayam yang seenak ini. Jadi kali ini saya minta dibuatkan lagi sama mama karena lawar manu buatan mama paling enak dan juara.